Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, welcome back di Serba Serbi CPNS. Sekarang kita akan bahas contoh soal dan pembahasan SKB Bidan masih seputar kehamilan part 2. Kita langsung ke soal ya teman-teman. Seorang perempuan G1 P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali, suhu 36,5 derajat, TFU 30 cm, DJJ 146 kali per menit. Dan teratur, HB10, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gejala hipotensi, B. Anemia fisiologis, C. Suspek bayi kecil, D. Gejala preeklamsi, atau E. Kehamilan malposisi. Jawabannya yaitu B. Anemia fisiologis. Kenapa? Kita analisa soal ya teman-teman. Usia kehamilan itu 32 minggu, hamil anak pertama. Keluhannya itu sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian mudah lelah. Dari hasil pemeriksaan HB10. Di sini ditanya ada diagnosa ya teman-teman. Kalau gejala hipotensi, tidak ya teman-teman, tensinya masih tergolong normal walaupun memang rendah untuk sistolnya. Kemudian anemia fisiologis ya, anemia fisiologis. C. Suspek bayi kecil, tidak ada indikasi untuk mengatakan bahwa itu suspek bayi kecil karena TFU-nya sudah kehamilannya ya teman-teman. Kemudian gejala preeklamsi, tensinya 100/70, protein urinnya negatif, dan tidak ada udem, berarti tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan preeklamsi ya teman-teman. Kehamilan malposisi. Di kasus tidak ada dibahas mengenai posisi janinnya ya teman. Diagnosanya anemia fisiologis. Nah teman-teman, pada kehamilan itu akan terjadi suatu keadaan yang disebut dengan anemia fisiologis yang terjadi akibat peningkatan volume sirkulasi dan komponen plasma yang tidak sebanding dengan peningkatan komponen seluler, sehingga akan terjadi gambaran hemodilusi atau pengenceran darah. Dianggap sebagai anemia fisiologis itu apabila kadar Hb 10-11 dan dikatakan anemia patologis apabila Hb itu di bawah 10 teman-teman, dan dikategorikan anemia patologis apabila kadar Hb-nya 6. Lanjut soal berikutnya. Seorang perempuan umur 28 tahun hamil anak pertama P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70. Nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5, tinggi fundus uteri 30, DJJ 146 kali per menit, dan teratur. HB10, protein urin negatif. Tindakan pertama, apakah yang tepat yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Konseling persiapan kegawat daruratan. B. Memberikan suplemen tambah darah. C. Melakukan kolaborasi dengan dokter. D. Konseling penambahan nutrisi. Atau E. Melakukan rujukan ke rumah sakit. Kita analisa soal ya teman-teman. HB-nya itu 10 gram. Dengan kehamilan usia 32, usia trimester 3 atau 32 minggu ini, kadar Hb 10-11 itu masih dikatakan anemia fisiologis ya teman-teman. Dan pada kehamilan dengan anemia fisiologis yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya persediaan zat besi yang penting dalam pembentukan hemoglobin. Kebutuhan zat besi dalam kehamilan adalah sebesar 1000 mg teman-teman. Sekitar 300 mg itu ditransfer aktif untuk janin dan plasenta, 500 mg untuk peningkatan massa hemoglobin, dan sekitar 200 mg dikeluarkan melalui saluran cerna, urin, dan kulit. Jumlah totalnya itu 1000 mg. Jadi untuk penanganan kasus anemia fisiologis bisa dengan memberikan suplemen tambah darah ya teman-teman. Next, seorang perempuan umur 25 tahun hamil anak pertama P0A0 hamil 24 minggu datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, sering merasa lelah dan mudah mengantuk. Gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan,
konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 20, tinggi fundus uteri setinggi pusat. Balotemennya masih positif ya teman-teman. Kemudian DJJ-nya 120 kali per menit. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Hemoglobin, B. Glukosa urin, C. Reduksi urin, D. Inspekulo, atau E. USG. Jawabannya yaitu A. Hemoglobin. Kita ke analisa soal ya teman-teman. Si ibu ini hamil anak pertama, usia kehamilan 24 minggu. Keluhan itu mudah mengantuk. Konjungtivanya itu merah muda. Tekanan darah masih normal ya teman-teman. Nah ini arah-arahnya ke anemia ya teman-teman. Berarti pemeriksaan yang tepat yaitu hemoglobin. Untuk menunjang diagnosis dan rencana asuhan pada kasus tersebut. Untuk memastikan apakah keluhan yang dirasakan itu benar karena anemia atau tidak. Lanjut, seorang perempuan umur 35 tahun hamil anak pertama, hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan lemah. Hasil anamnesis sering letih dan lesu. Hasil pemeriksaan tampak lemah, konjungtiva merah muda. Tekanan darah itu 120/80, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, tinggi fundus 30 cm, dan perabaan itu punggung kanan dan kepala. Denyut jantung janinnya 120 kali per menit, HB 10. Bidan memberikan tablet Fe ditambah asam folat. Kapankah waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 3 minggu, D. 4 minggu, atau E. 5 minggu. Jawabannya yaitu D. 4 minggu. Nah teman-teman, untuk evaluasi keefektifan pemberian tablet Fe dan asam folat sebaiknya dilakukan 1 bulan kemudian ya, atau 4 minggu. 1 bulan setelah pemberian Fe dan asam folat, bidan perlu melakukan pemeriksaan Hb kembali untuk melihat apakah ada peningkatan kadar Hb dalam darah si ibu. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 25 tahun hamil kedua 1 kali, abortusnya 0, hamil 24 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan kehamilan. Hasil anamnesis, gerakan janin aktif dirasakan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, dan suhu 36,6. DCG 140 kali per menit. Masih balotemen. Berapakah TFU yang sesuai pada kasus tersebut? A. Setinggi pusat, B. 3 jari di atas pusat, C. 3 jari di bawah pusat, D. 3 jari di atas simfisis, E. Pertengahan pusat dengan PX. Jawabannya yaitu A. Setinggi pusat. Kenapa? Kita analisis soal ya teman-teman. Si ibu ini hamilnya 24 minggu. Untuk usia kehamilan 24 minggu itu, tinggi fundus uteri kita yaitu setinggi pusat ya teman-teman. Jika kita urutkan tinggi fundus berdasarkan usia kehamilannya, ada sebagai berikut ya teman-teman. Jika usia kehamilan 12 minggu, jari di atas simfisis, 16 minggu pertengahan antara simfisis dengan pusat, 20 minggu itu 2 jari di bawah pusat, 24 minggu setinggi pusat, 28 minggu 2 atau 3 jari di atas pusat, 32 minggu itu pertengahan antara pusat dengan PX, 36 minggu itu 3 jari di bawah PX, dan 40 minggu itu kembali ke pertengahan antara PX